Salam, selamat pagi. Perkenalkan, saya Ormas Lualengara SPDK. Saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Atap Kahimbi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di kelas 7 dengan materi setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Salam. Selamat siang. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita kegiatan belajar hari ini, mari kita memulai dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Mau melanjutkan kegiatan belajar mengajar kami, Tuhan menjaga kami dari awal ke tengah hingga pada akhir. Tuhan yang mendoa kami, seluruh haleluya. Amin. Oke, terima kasih Ardian. Bagaimana perasaan kalian ketika berdoa pada siang hari? Baik. Ya? Baik. Baik. Apa lagi? Luar biasa. Senang? Senang. Karena kita sudah bersyukur sama Tuhan. Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya cek kehadiran dulu. Angrid, Hadir Pak. Ardian, Hadir Pak. Diken, Hadir Pak. Yongki, Hadir Pak. Jason, Hadir Pak. Farel, Ada Pak. Dodi, Ada Pak. Rambu Kudu, Hadir Pak. Grace, Ada Pak. Langsi, Ada Pak. Ambu. Ambu tidak hadir ya? Tidak. Oke. Ini ya itu yang hadir hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Luar biasa. Mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini bisa bertemu bersama dengan kita pada pertemuan berikutnya. Ya. Ya. Oke. Jadi kesan kalian ketika mau mengikuti pelajaran agama hari ini? Senang. Ya? Senang. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Ada yang sakit? Tidak. Ya? Tidak. Ada yang sudah lapar? Tidak. Ya? Tidak. Ya, walaupun sudah siap, tetap semangat. Ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik. Tadi pagi ketika datang sekolah, makan tidak? Makan. Oke. Kenapa kita harus makan? Semangat. Ya, supaya semangat. Ya, Ya. supaya sehat. Ada yang olahraga tadi pagi? Kamu tidak olahraga? Ada. Sebelum datang ke sekolah? Ya, Ya. pasti olahraga. Olahraganya apa? Baik. Apa lagi? Dari pagi. Ya, Dari pagi. jalan kaki. Oke, semua. Ya, itu namanya olahraga. Oke. Kalau malam tidurnya jam berapa? 9. 9. Bangun jam? Empat. Ya, ada yang bangun setengah 5, ada yang
bangun jam 4. itu luar biasa. Jadi kita diharuskan bangun pagi, iya, Ya. bangun pagi. Setelah itu kita berdoa. Habis berdoa apa? Ya, olahraga. Terus sarapan. Sarapan itu yang namanya 7 kebiasaan anak Indonesia. Bisa ya? Luar biasa. Oke. Selain itu, minggu lalu kita berbicara tentang materi iman dan pengharapan. Ya. Nah, hari ini materi kita hari ini setia beribadah, berdoa dan membaca kitab. Itu materi kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Bisa? Bisa baca? Bisa. Oke, silakan satu orang baca bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja? Silakan angkat tangan yang mau. Oke, silakan Ramsi. Siswa memahami makna beribadah, berdoa, dan membaca kitab. Oke, silakan Jason lagi. Siswa menyadari pentingnya sikap setia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang berikut rambut kudu. Siswa mampu menerapkan doa, ibadah, dan membaca kitab secara sederhana. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Itu tujuan pembelajaran. Jadi siswa memahami makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Pembelajaran kita hari ini. Yang kedua, siswa menyadari pentingnya sikap setia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu menerapkan doa, ibadah, dan membaca Alkitab secara sederhana. Oke, itu tujuan pembelajaran dasar Alkitab. Silakan buka Efesus 6 ayat 18. Buka Efesus 6 ayat 18. Silakan satu orang baca. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Oke, itu Efesus 6 ayat 18. 12 ayat 12. Silakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kata kuncinya adalah Bertekunlah dalam ibadah dan segala orang percaya. ya, itu Roma 12 ayat 12. Nah, kalau Efesus 6 ayat 18 apa? Berdoalah setiap waktu di dalam roh dalam segala doa dan permohonan. Itu dasar Alkitab dari materi yang kita pelajari hari ini. Jadi perlu diingat bahwa berdoa setiap waktu di dalam roh dalam segala doa dan pertanyaan semantik. Ya, pertanyaan pertama, apakah semua doa akan dijawab sesuai permintaan? Ada? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Tidak selalu. Tidak selalu. Mengapa? Karena Allah menjawab doa sesuai kasih dan keadilannya, bukan berdasarkan keinginan manusia semata. Oke. Karena ibadah adalah pertemuan dengan Allah yang kudus. Sikap hormat dan penampilan yang pantas mencerminkan penghormatan kepadanya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Doa disebut sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Karena melalui doa orang percaya dapat berbicara langsung dengan Allah sebagai Bapa tanpa perantara berkat karya penebusan Yesus Kristus. Ya, tepuk tangan untuk Anda. Berdoa dan membaca Alkitab dapat memperkuat seseorang menghadapi ujian iman. Ada? Karena doa dan firman Tuhan menjadi kekuatan, ketenangan serta arahan.
Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berikut pertanyaan yang ini. Mengapa Yesus tidak menetapkan aturan baku tentang berapa kali orang harus berdoa setiap hari? Silakan, siapa Ramsi? Karena Yesus lebih menekankan sesungguhan hati dan iman dalam berdoa daripada jumlah atau Aram Samsam. Oke. Silakan. Salut. Apa itu ibadah? Ya, ibadah menyembah Tuhan bersekutu dengan sesama mengucap syukur. Apa? Doa. Berbicara dengan Allah. Ada yang sering berdoa? Ada yang selalu berdoa, angkat tangan yang berdoa? Oh, luar biasa, semua berdoa. Oke. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kita yang baru bekerja. Silakan ditulis nama. Ya. Baca soalnya, itu ada petunjuk. Tentang hal-hal penting yang terdapat dalam doa kami. Jelaskan. Silakan dikerjakan di lembar kerja yang telah disediakan. Ada pertanyaan? Silakan ditanya. Tanya, silakan. Bagian dari doa Bapak. Bisa tidak? Bisa? Bisa. Silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompok. Untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Ini bagi gerakan ada
membahas hal-hal yang tercakup dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami. Satu, dikuduskanlah namamu. Permohonan agar nama Allah dihormati, dimuliakan dan disucikan melalui hidup orang percaya. Makna orang Kristen dipanggil untuk hidup kudus agar nama Allah dimuliakan melalui perbuatan mereka. 2. Datanglah kerajaanmu. Permintaan agar pemerintahan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Makna orang percaya rindu agar kehendak Allah berkuasa dalam hidup mereka dan seluruh dunia. Nomor 3, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Permohonan supaya manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Makna belajar taat dan pasrah pada rencana Allah, bukan memaksakan keinginan pribadi. 4. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan agar Allah mencukupkan kebutuhan jasmani setiap hari. Makna mengajarkan rasa cukup, tidak serakah, dan bersyukur atas berkat harian yang Tuhan berikan. Nomor 5, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Permohonan untuk pengampunan dosa dan kemampuan untuk mengampuni sesama. Makna Allah menghendaki umatnya hidup dalam kasih dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. 6. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Permohonan perlindungan dari dosa dan kuasa iblis. Makna hanya Allah yang mampu menolong kita agar tidak jatuh ke dalam godaan dan dosa. Penutup, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Makna ungkapan pujian dan penyerahan diri sepenuhnya dengan kepada Allah yang berkuasa atas hidup manusia. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena kamu mempresentasikan hasil kerja Bapa kami, sebelum kamu mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Zaza Putra. Perkenalkan nama saya Farah Gunti. Perkenalkan nama saya Duduk. Perkenalkan nama saya Rampudu Keredali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan betapa pentingnya doa kami. Satu, dikuduskanlah namamu. Dan permohonan agar nama Allah dihormati, dimuliakan, dan disucikan melalui hidup orang percaya. Dan maknanya orang Kristen dipanggil untuk hidup kudus agar nama Allah dimuliakan melalui perbuatan. Dan yang kedua, datanglah kerajaanmu, permintaan agar pemerintahan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Makna orang percaya rindu agar kehendak Allah berkuasa dalam hidup mereka dan seluruh dunia. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permohonan supaya manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Makna belajar taat dan pasrah pada rencana Allah, bukan memaksakan keinginan pribadi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permohonan agar Allah mencukupkan kebutuhan jasmani setiap hari. Makna mengajarkan rasa cukup,
makna hanya Allah yang mampu menolong kita agar tidak jatuh ke dalam godaan yang dosa. Penutup atau yang terakhir, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kebenaran, kenakan nama saya Selvin Padapi. Perkenalkan nama saya Fikan Semuanya. Perkenalkan nama saya Primus Interawan. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi sangat luar biasa, sudah menyampaikan hal-hal penting yang terdapat di dalam doa Bapa Kami. Ada yang ingin kamu pelajari tentang hal penting yang tercantum di dalam doa Bapa Kami. Nah, lanjutannya adalah silakan menuliskan doa permohonan, ya, doa permohonan kepada Tuhan agar Tuhan selalu menjaga, menolong dalam pertumbuhan sebagai remaja Kristen. Ya, silakan dituliskan. Tulis doa permohonannya. Tulis doa. Langsung tulis. Sudah? Oke, semua sudah? Beberapa doa yang sudah ditulis oleh teman, silakan. Semoga Tuhan menjaga melindungi di masa pertumbuhan masa remaja saya. Tuhan selalu menampak kita semua. Semoga Tuhan menjaga, melindungi di masa pertumbuhan masa remaja saya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, silakan pesan duduk. Luar biasa. Jadi semua sudah bisa membuat refleksi. Jadi silakan ditulis apa yang menarik dari materi ini. Iya. Apa yang menarik? Dituliskan. Silakan. Apa yang menarik dari materi ini? Apa yang belum kalian pahami? Apa hambatan? Apa kesimpulan? Oke,
silakan yang sudah selesai refleksinya. Hal yang menarik, ada yang bilang kita sudah pahami tentang doa Bapa kami. Luar biasa ya. Yang belum dipahami, belum. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sudah dari materi yang kalian pelajari. Ada? Silakan. Oke, silakan Ardian. Ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab merupakan nafas hidup orang beriman. Sebagai nafas hidup, tiga hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Namun dari dalam diri sendiri haruslah lahir kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai nafas hidup. Dengan demikian, iman kalian semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ardian. Ya, jadi kesimpulan yang disampaikan adalah bahwa ibadah, doa, dan membaca Alkitab itu adalah nafas kehidupan orang Beriman. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Beribadah, harus Berdoa. dan Gereja. rajin membaca Alkitab. Minggu depan kita akan pelajari lagi bagaimana kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Ya, itu pembelajaran yang akan datang. Demikian kegiatan kita hari ini penutup. Dan pelajar kita pada siang hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Silakan.